Kenapa orang yang berutang jauh lebih galak daripada pemberi utang? Maksa orang sini, gue mah gak malu, utang gue seberapa? Ketika ada orang yang ngutang, tapi waktu ditagih justru marah-marah, bahkan melakukan tindakan agresif. Seolah-olah yang nagih utang itu melakukan tindakan penganiayaan sehingga pengutang itu melawan. Padahal, akal sehat kita sederhananya bilang bahwa yang berutang harusnya yang paling sopan, karena posisi mereka yang meminjam hak orang lain dan seharusnya itu dikembalikan. Fenomena ini bikin banyak orang bertanya-tanya, kenapa justru orang yang berutang itu marah? Bagaimana ini dijelaskan secara ilmiah? Kita akan membongkarnya hingga sampai ke titik terdalam manusia. Sebelum masuk ke kasus orang yang berutang, mari kita pahami dulu akar dari emosi marah itu sendiri. Marah adalah salah satu emosi dasar manusia. Kita marah ketika merasa disakiti, diancam, atau kecewa. Tapi kenapa kita memilih marah dibandingkan misalnya diam atau menangis? Menurut psikologi, ada beberapa teori yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan ini. Pertama adalah teori frustrasi agresi. Menurut teori ini, marah muncul dari rasa frustrasi. Frustrasi terjadi ketika ada hambatan yang menghalangi kita mencapai tujuan tertentu. Misalnya, seseorang yang ingin membayar utang tapi tidak punya uang, pasti merasa frustrasi. Ditambah lagi, ketika penagih datang, rasa frustrasi itu makin membesar karena ada tekanan eksternal. Akhirnya, emosi negatif itu tumpah menjadi sikap agresif. Kedua, teori kognitif emosional. Teori ini menekankan bahwa emosi, termasuk marah, tidak muncul dari kejadian itu sendiri, tapi dari cara kita menginterpretasikan kejadian tersebut. Ketika seseorang ditagih utang, mereka tidak sekedar melihat itu sebagai permintaan pembayaran, tapi seringkali menganggapnya sebagai serangan terhadap harga diri mereka. Maka, muncullah respon marah sebagai bentuk perlawanan. Ketiga adalah mekanisme pertahanan. Sigmund Freud, salah satu bapak psikologi modern, menyebut bahwa manusia punya defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Ketika seseorang merasa terancam, mekanisme ini bekerja otomatis untuk melindungi diri dari rasa malu, bersalah, atau rendah diri. Salah satu bentuknya adalah proyeksi, di mana seseorang memindahkan rasa bersalahnya ke orang lain. Jadi, alih-alih mengakui bahwa mereka salah karena belum membayar utang, mereka memilih marah kepada penagih untuk membalikkan situasi, menjadikan diri pengutang sebagai korban dan penagih sebagai orang yang tega menyakiti pengutang, atau biasanya kita sebut playing victim. Dari ketiga teori tadi, satu hal yang jelas, marah adalah respon terhadap ancaman. Ancaman ini bisa berupa ancaman fisik, emosional, ataupun sosial. Ketika seseorang merasa posisinya terancam, mereka cenderung memilih melawan untuk melindungi dirinya. Nah, balik ke kasus orang yang berutang tadi, bagi mereka, penagih adalah ancaman. Tapi, kenapa penagih dianggap ancaman? Padahal, mereka cuma menuntut hak mereka kembali. Secara nalar, orang yang menagih utang itu tidak salah. Mereka hanya menuntut apa yang menjadi hak mereka. Namun, bagi orang yang berutang, situasinya jauh lebih rumit secara emosional. Di masyarakat kita, utang seringkali dianggap sebagai simbol kegagalan. Ketika seseorang ditagih utang, itu seperti pengingat bahwa mereka gagal memenuhi tanggung jawabnya. Rasa malu ini bisa sangat menyakitkan, apalagi jika ada orang lain yang tahu tentang utang tersebut. Utang bukan hanya soal uang, tapi juga soal harga diri. Bagi sebagian orang, utang adalah simbol ketidakmampuan untuk hidup secara mandiri. Ketika penagih datang, itu seperti serangan langsung ke ego mereka, sehingga mereka merasa bahwa harga dirinya terancam. Penagihan sering dianggap sebagai bentuk penghakiman. Ketika seseorang ditagih, mereka merasa dihakimi karena tidak bisa memenuhi janji. Ini menciptakan perasaan terhina yang akhirnya dilampiaskan dalam bentuk kemarahan. Kalau utang bisa menciptakan rasa malu hingga terhina, kenapa banyak orang masih memilih berutang? Alasannya memang cukup kompleks, tapi umumnya terbagi menjadi dua. Pertama, tekanan finansial. Banyak orang berutang karena tidak punya pilihan lain. Mereka harus memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, atau pendidikan anak. Dalam situasi ini, utang adalah mekanisme bertahan hidup.
Di sisi lain, ada juga yang berutang untuk memenuhi gaya hidup. Mereka ingin terlihat mampu di depan orang lain, meskipun sebenarnya keuangan mereka tidak stabil. Dalam budaya konsumtif, utang seringkali jadi jalan pintas untuk menjaga citra diri. Ambil contoh sederhana, orang yang ingin memenuhi keinginannya membeli mobil, padahal tidak punya mobil juga tidak ada masalah apapun, lalu uang tidak cukup. Tentu solusinya adalah dengan berutang. Dari dua hal itu dapat diambil satu poin utama, bahwa utang untuk menutupi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Bisa diartikan dengan kata kegagalan. Apa yang membuat utang menjadi simbol kegagalan? Dalam budaya kita, kemampuan finansial seringkali dikaitkan dengan kesuksesan. Orang yang mampu membayar semua kebutuhannya dianggap sukses, sedangkan yang berutang dianggap sebaliknya. Padahal, kalau dilihat dari kacamata ekonomi modern, utang sebenarnya adalah alat. Banyak pengusaha sukses berutang untuk memulai bisnis mereka. Namun, stigma sosial membuat utang menjadi hal yang tabu, terutama ketika itu adalah utang untuk konsumsi yang tidak produktif. Pada akhirnya, semua ini kembali ke naluri dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Orang berutang untuk memenuhi kebutuhan mendasar atau untuk menjaga posisi sosial mereka. Ketika mereka tidak mampu membayar dan merasa terpojok, mereka akan melindungi diri dengan cara apapun, termasuk marah ataupun agresif. Emosi marah ini sebenarnya adalah bentuk pertahanan diri. Dengan marah, mereka mencoba membalik situasi agar tidak merasa kalah. Sayangnya, ini seringkali malah membuat hubungan dengan penagih jadi semakin buruk. Apalagi jika ini berkaitan dengan keluarga atau pertemanan. Utang bisa merusak segala macam hubungan ini. Lalu, bagaimana cara menghadapi masalah ini? Kalau Anda ada di posisi pemberi utang, penting untuk memahami bahwa marahnya orang yang berutang bukan berarti mereka benci pada Anda. Itu adalah respon emosional terhadap rasa malu dan frustrasi yang mereka rasakan. Namun, bukan berarti Anda harus membiarkan mereka semena-mena. Ada cara-cara yang bisa dilakukan untuk menagih utang tanpa memperburuk situasi. Misalnya, mulailah percakapan dengan nada yang ramah, bukan menghakimi. Berikan opsi pembayaran yang lebih fleksibel jika memungkinkan. Dan juga, jangan takut untuk menegaskan hak Anda, tapi hindari nada yang sifatnya menekan atau keras. Jika dirasa itu semua terlalu lembut, buatlah kesepakatan di awal, secara hitam di atas putih dengan tanda tangan di atas materai. Jika mereka pada akhirnya tetap tidak mau membayar, Anda bisa menuntutnya. Jika itu terasa rumit, sejak awal tidak perlu memberi utang. Jika dalam kondisi darurat, misalnya keluarga pengutang dalam kondisi sakit parah, Anda bisa memilih mencarikan dana dari orang lain atau dari Anda sendiri. Namun jangan memberikan uang yang kemungkinan akan Anda gunakan dalam waktu dekat. Jika tidak punya, ya bantulah sebisa yang Anda sanggupi. Jangan mempersulit diri. Fenomena ini menunjukkan bahwa utang bukan cuma soal finansial, tapi juga soal psikologi dan hubungan sosial. Orang yang berutang seringkali marah karena merasa terancam, malu, ataupun terhina. Di sisi lain, penagih juga punya hak untuk menuntut apa yang seharusnya jadi milik mereka. Penting bagi kita untuk memahami bahwa di balik marahnya orang yang berutang, ada mekanisme psikologis yang bekerja di situ. Dengan memahami ini, kita bisa menemukan cara yang lebih bijak untuk menangani konflik utang, baik sebagai pemberi maupun penerima utang. Terima kasih, semoga menambah khazanah opini Anda.